Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Perenungan firman Tuhan hari ini dengan tema Waktu Tuhan yang Terbaik. Kita buka firman Tuhan di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Suatu hari saya bertemu dengan seorang ibu, dan ibu ini bercerita kepada saya. Dia katakan, saya mau operasi dan saya bertemu dengan dokter untuk operasi wajah saya. Tetapi di saat bertemu dengan dokter, dan dokter katakan biayanya segini. Ibu ini berkatakan oke. Lalu ibu ini kasih DP dan dokter tentukan harinya, 2 hari lagi untuk datang ke tempat itu. Nah, begitu 2 harinya datang ke tempat itu, di saat berbincang-bincang, dokter itu mengeluarkan selembar kertas, yaitu kertas perjanjian, yang isinya adalah bila operasi gagal, saya tidak akan menuntut. Di saat ibu ini baca perjanjian ini, hatinya jadi ragu-ragu, saudara. Hatinya bimbang, hatinya tidak damai. Lalu ibu ini merenung dan diam. Lalu dokternya mengetahui bahwa ibu ini ragu-ragu. Lalu dokter katakan, udah begini ibu pulang dulu. Besok ibu datang ke sini lagi. Coba ibu renungkan, pikirkan. Kalau udah oke, udah mantap, ibu datang lagi. Lalu hari kedua datang kembali ke sana. Di saat bertemu dokternya, sama dokternya menyodorkan selembar kertas yang isinya perjanjian. Bila operasi gagal, saya tidak akan menuntut. Nah, di saat itu hati ibu ini, hatinya tidak damai, saudara. Ibu ini menjadi bingung, gelisah. Lalu dokter katakan, begini aja ibu, sepertinya ibu ragu-ragu. Meskipun selama ini saya operasi belum pernah gagal. Tapi kalau ibu masih ragu-ragu, boleh ibu batalkan. Dia katakan seperti itu. Nanti uangnya saya kembalikan. DP-nya dikembalikan, saudara. Lalu ibu ini bilang, oke dok, kalau gitu saya pulang dulu ya. Nanti saya kasih kabar kepada dokter. Lalu ibu ini pulang. Nah, pulang bertemu dengan temannya, lalu bercerita kepada temannya. Saya bingung loh. Saya sudah bertemu dokter sampai 2 kali. Tapi begitu saya baca surat perjanjian, kok hati saya kok gelisah ya? Hati saya kok ragu-ragu ya? Hati saya kok tidak ada kedamaian. Kenapa ya? Lalu temannya berkata, kalau begitu artinya Tuhan tidak mengizinkan. Ibu tidak diizinkan untuk operasi. Mungkin ada sesuatu yang akan terjadi ke depan, kita tidak tahu. Tuhan lebih tahu setiap rancangan yang ada buat kita. Lalu ibu ini katakan, oh begitu ya, oke deh. Kalau gitu saya putuskan, saya akan batalkan, saya tidak akan operasi. Di saat dia putuskan, hatinya damai, saudara. Hatinya plong, ada damai sejahtera. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata 2-3 hari kemudian dia dapat berita bahwa kakaknya meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Nah, ini saudara, dia katakan, puji Tuhan, Tuhan itu baik sekali. Tuhan tahu waktu yang terbaik buat saya. Apa jadinya kalau saya saat itu operasi? Saya tidak dapat datang menghadiri ke kakak saya yang saat itu meninggal. Dia katakan seperti itu.
Lalu dia bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita petik dari cerita ini, dari kesaksian ini. Mari kita belajar. Di saat kita ada pergumulan, di saat ada hati tidak damai, itu artinya Tuhan tidak mengizinkan. Tetapi di saat hati kita damai, itu artinya Tuhan mengizinkan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan damai, saudara. Iblis, roh jahat tidak dapat memberikan damai kepada kita. Amin, saudara. Yuk, kita belajar. Untuk belajar taat kepada perintah-perintah Tuhan. Setiap apa yang dikatakan Tuhan, kita belajar taat. Karena semua Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.